Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Haniatul Satya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Ya, tentunya anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar mengenai tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah hal atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Setiap orang pasti memiliki kewajibannya masing-masing. Seperti pelajar, memiliki kewajiban belajar, memiliki kewajiban berpakaian seragam ke sekolah, memiliki kewajiban pergi ke sekolah, memiliki kewajiban untuk membantu orang tua yang ada di rumah. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran ketiga, tema 4, subtema 3 tentang pentingnya sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Sebelum memasuki ke materi, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Baik, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat mengidentifikasi teks dongeng tentang kondisi alam dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi teks dongeng, siswa dapat membaca teks dongeng tentang kondisi alam dengan lancar. Yang ketiga, dengan mengamati isi teks, siswa dapat mengidentifikasi barang-barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat karya seni gaya dekoratif dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat karya seni gaya dekoratif dengan menggunakan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar dengan rapi. Yang kelima, dengan mengamati contoh, siswa dapat mengenali masalah yang dapat diselesaikan dengan menukar sejumlah uang dengan tepat. Yang keenam, dengan membaca teks, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan uang melalui penukaran dengan benar. Yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membacakan sebuah berita yang terkait dengan materi pentingnya sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Ya kan, judul beritanya yaitu Hujan Deras Guyur Bojonegoro, Genangan Air Milik Banjir Bandang. Hujan deras mengguyur Bojonegoro sore tadi. Ratusan rumah di beberapa kecamatan kebanjiran. Banjir ini pertama kali hujan di Bojonegoro yang deras sekali. Makanya ini tadi banjir kayak bandang. Jelas Tony, warga Desa Kunci, Kecamatan Dandel pada hari Minggu 29 November 2020. Selain Desa Kunci, di Kecamatan Dandel juga ada Desa Sumber Arum yang kebanjiran. Kemudian Desa Kacangan dan Tambak Romo di Kecamatan Malo dan Desa Sumber Bendo di Kecamatan Bubulan. Di Desa Kunci, jalan digenangi air dengan ketinggian 30-60 cm. Air juga tergenang di rumah-rumah warga di RW 01 dan RW 02. Data sementara yang terdampak sekitar 300-500 kakak. Sementara di Desa Sumber Bendo, Kecamatan Bubulan, genangan air hanya terjadi di jalan desa akibat luapan sungai. Ya, banjir, tapi sudah mulai surut. Tadi hujan deras sekali. Ada sekitar 400 rumah warga yang tergenang di Kunci, kata Kepala BPBD Bojonegoro Nadif Ulfa kepada Detikcom. Derasnya hujan juga sempat membuat jalur provinsi Dandel Tamayang lumpuh karena tingginya genangan air. Kendaraan yang melintas diimbau lebih berhati-hati. Di Desa Kunci juga ada sekitar 50 hektar sawah dengan usia tanaman 40 hari terendam banjir. Nah, dari peristiwa banjir itu pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, pelajaran yang kita dapatkan yaitu pentingnya sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan kita menerapkan sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, kita dapat
meminimalisir sebuah bencana. Misalnya dengan kita tidak membuang sampah ke sungai, kita dapat meminimalisir bencana banjir ini, ya kan? Sehingga luas aliran sungainya itu menjadi luas. Selain itu, untuk menghindari banjir, kita juga dapat menanam kembali atau reboisasi, ya kan? Untuk apa? Agar penyerapan airnya itu lebih banyak, ya kan? Untuk penyerapan airnya lebih banyak, begitu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Akan tetapi, sebelumnya, Ibu akan membacakan legenda Situ Bagendit. Dengarkan dan simak baik-baik. Legenda Situ Bagendit. Legenda ini berasal dari Jawa Barat. Ada sebuah desa di utara Garut, Jawa Barat yang memiliki tanah yang subur. Sawah-sawah mereka menghasilkan padi yang berlimpah. Mereka menjual padinya kepada Nyai Endit dengan harga murah. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa. Dia orang yang sangat tamak. Ia selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Sikap Nyai Endit membuat penduduk desa menderita. Suatu saat, datang seorang nenek yang ingin menolong penduduk desa. Ia meminta penduduk mengungsi. Nenek kemudian pergi ke rumah Nyai Endit. Nyai Endit keluar dari rumah dan mengusir nenek. Sang nenek tidak mau pergi. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan meminta Nyai Endit untuk mencabutnya. Nyai Endit tidak dapat mencabutnya. Nenek kemudian mencabut tongkatnya dan air keluar dengan sangat deras. Nyai Endit dan rumahnya tenggelam. Penduduk yang sudah mengungsi terselamatkan. Banjir menyisakan danau yang kecil yang bernama Situ Bagendit. Selanjutnya, setelah menyimak dan mendengarkan bacaan legenda Situ Bagendit yang dibacakan oleh Ibu Guru, kita analisis pertanyaan legenda teks Situ Bagendit tersebut. Analisis pertanyaan. Pertanyaan itu meliputi apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ibu akan mencontohkan salah satu pertanyaan. Apa? Misalnya, apa judul dari cerita tersebut? Apa judul dari cerita tersebut? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh anak-anak, dituliskan di buku tugas masing-masing. Setelah memahami teks legenda Situ Bagendit, kita mengetahui bahwa Situ Bagendit kini telah menjadi tempat wisata di Garut, Jawa Barat. Suatu daerah pasti memiliki hasil kerajinan masing-masing yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya saja Garut. Garut memiliki hasil kerajinan berupa batik khas Garut. Kemudian, hasil kerajinan apa saja yang ada di daerahmu, khususnya daerah Kabupaten Purbalingga? Hasil kerajinan yang berada di daerah Kabupaten Purbalingga itu bisa berupa souvenir patung Jenderal Sudirman, sapu, celengan dari tempurung kelapa, batik khas Kualawa, dan sebagainya. Setiap hasil kerajinan pasti terbuat dari bahan-bahan tertentu. Sekarang, Ibu Guru mau bertanya, kira-kira bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan? Ya, bahan tersebut bisa berupa kardus bekas, kaleng bekas, kain perca, tanah liat, tepas, tempurung kelapa,
dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membuat hasil kerajinan yang terbuat dari bahan kardus dan kain perca. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Misalnya saja kardus bekas. Kardus bekas ini dapat berupa kardus apapun. Bisa kardus sepatu, ya kan? Kardus bekas jarit, tempat jarit, kan? Bisa juga kardus seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa membuat bentuknya, bisa kotak, bisa bentuk bulat, bundel, dan bisa seperti ini, tidak usah dibentuk apapun. Kemudian yang kedua, kain perca. Ini kain perca, kain sisa. Biasanya ini berada di tukang penjahit gitu. Nanti kain perca ini untuk melapisi kardus ini biar terlihat lebih menarik begitu. Bahan dan alat selanjutnya yaitu lem. Ini lem. Lem ini berfungsi untuk merekatkan kain perca ini ke kardus. Kemudian gunting. Nah, gunting ini untuk menggunting kain perca biar ukurannya sesuai dengan kardus ini. Biar rapi nanti hasilnya. Begitu. Sekarang hasil kerajinan dari barang kardus dan kain perca sudah jadi. Ini bisa digunakan untuk tempat pensil, tempat spidol. Setelah kita membuat hasil kerajinan dari kardus dan kain perca, selanjutnya ibu akan mengajak anak-anak semua pergi ke sebuah toko. Nah, di toko tersebut berisi beraneka macam hasil kerajinan. Salah satunya hasil kerajinan Pak Budi. Kira-kira apa saja sih hasil kerajinan Pak Budi itu? Hasil kerajinan Pak Budi itu meliputi bros seharga Rp1.500, gantungan kunci seharga Rp3.000, tirai seharga Rp10.000, boneka seharga Rp5.000, dan bingkai foto seharga Rp7.000. Untuk membeli hasil kerajinan tersebut, kita memerlukan uang yang pas. Untuk mendapatkan uang yang pas, kita perlu menukarkan uang tersebut dengan nilai mata uang yang sama. Perhatikan baik-baik penjelasan ibu guru. Selanjutnya, untuk lebih memahami nilai mata uang yang sama, perhatikan contoh ini. Kita menghitung jumlah ruas kanan dan ruas kiri terlebih dahulu. Misalnya ini 2000, berarti ini bernilai 2000. Ini 5000. Ini 5000
5.000 dengan 1.000 bernilai 6.000. 5.000, 2.000, 2.000 berarti bernilai 9.000. Nah, ini bernilai 10.000. Luas kiri pun ya, kita ketahui dulu nilainya, ya kan? 2.000 ditambah 2.000, 4.000 ditambah 1.000, 5.000. Tulis 5.000. Sini. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 6.000. Ini 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Ini 2.000 ditambah 2.000 4.000 ditambah 2.000 6.000 ditambah 2.000 8.000 ditambah 2.000 10.000. Ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ini memiliki nilai 9.000. Tinggal kita pasangkan luas kanan dan luas kiri. Ini 2.000. Maka kita cari yang nilainya 2.000 yang mana? Oh, yang ini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Seret. Nah, selanjutnya 5.000. Kita cari yang luas ini, yang nilainya juga sama 5.000. Yang mana? Yang ini. Kita juga tarik garis. Seret. Selanjutnya ini 6.000. 6.000. Kita cari di sini, yang nilainya juga sama 6.000. Yang mana? Yang ini. 6.000. Kita tarik garis. Seret. Di sini 9.000. Kita cari yang di sini yang nilainya 9.000 sama yang ini. Kita tarik garis juga. Set. Kemudian ini 10.000, 10.000. Kita tarik garis. Nah, jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa ketika uang 2.000 ini memiliki nilai yang sama dengan uang koin senilai 1.000 dengan 1.000. Gitu. 5.000 memiliki nilai yang sama dengan lembaran 2.000, 2.000, dan 1.000. Nih, 5.000 dan 1.000 memiliki nilai 6.000. Sama saja dengan 2.000. Lembar 2.000-nya ada 3. Di sini 9.000. Ini kan 5.000, 2.000, 2.000. Ini sama saja dengan uang koin 1.000 yang jumlahnya ada 9. Di sini 10.000. Sama saja dengan uang lembaran 2.000 yang jumlahnya ada 5. Begitu. Kemudian kita selesaikan permasalahan yang berikut. Permasalahan. Edo ingin membeli sebuah bros untuk ibu seharga Rp1.500. Jika ia membayar dengan uang pecahan koin 500, berapa banyak koin yang dibutuhkan Edo? Jawab. Nah, yang pertama kita tulis harga bros sama dengan Rp1.500. Kemudian Edo membayar dengan Rp500. Kira-kira berapa banyak sih koin yang dibutuhkan Edo itu? Nah, di sini kita perlu mencarinya. Banyak koin yang dibutuhkan. Banyak koin sama dengan harga bros dibagi dengan uang koin Edo. Berarti 1.500 dibagi 500 sama dengan 3. Jadi Edo membutuhkan 3 uang koin yang bernilai 500. Selanjutnya soal nomor 2. Lani ingin memberikan ayah bingkai foto seharga 7.000. Ia membayar dengan uang pecahan 2.000 dan koin Rp500. Berapa lembar pecahan 2.000 dan koin 500 yang dibutuhkan Lani? Yang pertama, kita tulis harga bingkai foto. Harga bingkai foto 7.000. Lani
membayar uang pecahan 2.000, uang koin, uang koin 500. Nah, berapa sih lembar uang 2.000 yang dibutuhkan dan 500 yang dibutuhkan? Yang pertama, kita misalkan N uang yang dibutuhkan. Jadi sini 7.000 sama dengan 2.000 ditambah 500 ditambah N. N ini uang, kekurangan uang yang dibutuhkan. Berarti 7.000 sama dengan 2.500 ditambah N. N-nya itu sama dengan 7.000 dikurangi 2.500 sama dengan 4.500. 4.500. Ketika kita jabarkan 4.500 ini, ya kan, terdiri atas uang lembaran 2.000 ditambah 2.000 ditambah 500. Jadi kita ketahui bahwa uang 2.000 yang dibutuhkan yaitu ada 3. 1, 2, 3. Jadi Tani membutuhkan uang lembaran 2.000 sejumlah 3 dan uang koin 500 sejumlah 2. Nih, 500. Jadi begitu, Tani membutuhkan uang lembaran 2.000 itu dengan jumlah 3 dan uang 500 dengan jumlah 2. Kita buktikan saja. 2.000 dikali 3 sama dengan 6.000. 500 dikali 2 sama dengan 1.000. Ketika kita jumlahkan 6.000 dengan 1.000, ketemu 7.000. Begitu. Nah, pada kali ini Ibu mau tanya, ya kan, materi apa saja sih yang sudah anak-anak dapatkan pada hari ini? Ya, pada hari ini kita telah belajar mengenai pentingnya sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Kemudian kita juga telah membuat kerajinan tangan yang terbuat dari bahan kardus dan kain perca. Kemudian yang ketiga, kita juga telah mengetahui nilai mata uang yang sama. Pembelajaran kali ini juga kita mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling melengkapi. Serta kita harus memiliki sikap peduli, sikap jujur, santun, tanggung jawab. Pembelajaran kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.